Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak, yaitu tentang akhlak terpuji sabar. Nah, ibu percaya anak-anak ibu pasti tidak asing lagi kan dengan kata sabar? Ya, sabar merupakan hal yang mudah untuk diucapkan, tapi butuh perjuangan untuk menerapkannya. Nah, untuk itu simak video ini dari awal sampai habis ya. Sebab menyimak pembelajaran dengan baik merupakan bagian dari sikap sabar. Baiklah, adapun pokok pembahasan kita pada kali ini yaitu yang pertama pengertian sabar, dalil tentang sabar, macam-macam sabar, dan kisah teladan sabar. Nah, baiklah langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, pengertian sabar. Sabar secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata sabar, yang artinya menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari kegundahan atau rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, dan menahan anggota badan dari perbuatan yang tidak terarah. Nah, dari pengertian sabar tadi dapat kita pahami ya anak-anak bahwa sabar merupakan sikap menahan diri atau mengontrol diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya, ketika seseorang melakukan kesalahan atau membuat kita tidak nyaman, maka kita jangan langsung marah atau berkata kasar kepadanya, tapi kita bisa mencoba tenang terlebih dahulu, kemudian bicarakan baik-baik. Lanjutlah kita ke materi yang kedua, yaitu mengenai dalil tentang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan mengenai sabar di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 153, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa orang-orang yang beriman dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sabar dan juga salat. Nah, ini merupakan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk pertolongan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, Allah juga menjelaskan bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah akan melindunginya, menjaganya, dan menolongnya. Baiklah, masuklah kita ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai macam-macam sabar. Ulama membedakan sabar menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan ibadah sangat membutuhkan kesabaran. Sabar untuk memulai dan sabar dalam melaksanakannya. Contohnya, sholat membutuhkan sabar. Apabila kita tidak sabar dalam melaksanakan sholat, maka kita akan melaksanakannya dengan tergesa-gesa. Kemudian, puasa membutuhkan sabar, haji membutuhkan sabar dalam mengumpulkan dana, dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat.
Nah, dalam benak kita mungkin pernah terpikir ya bahwa maksiat itu adalah sesuatu yang indah. Misalnya seperti pacaran atau berzina itu indah, mabuk-mabukan itu keren, mencuri bisa mendapatkan harta dengan jalan pintas, dan lain sebagainya. Namun perlu kita sadari bahwa hal itu merupakan bisikan dari setan yang dihembuskan ke dalam pikiran kita. Nah, oleh sebab itu, kita harus sabar dalam meninggalkan maksiat. Sebab yang kelihatannya indah belumlah baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukan maksiat, untuk berhenti, insyaf, dan bertobat sungguhlah perjuangan yang berat yang sangat memerlukan kesabaran. Oleh sebab itu, para ulama berpendapat bahwa orang yang bersabar dalam meninggalkan maksiat lebih besar pahalanya daripada orang yang bersabar dalam melaksanakan ibadah. Sebab semua orang muslim bisa bersabar dalam melaksanakan ibadah. Namun, yang bisa bersabar dalam meninggalkan maksiat hanyalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu yang kaya, miskin, laki-laki, perempuan, ujiannya akan sama besarnya sesuai dengan kemampuannya. Mulai dari kekurangan harta, kesehatan yang terganggu, ditinggal oleh orang-orang yang tersayang, dan lain sebagainya. Musibah harus dihadapi dengan sabar, tabah, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi jalan keluar. Sebab pada hakikatnya musibah atau cobaan yang diberikan Allah kepada kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bisa jadi sebagai bentuk Allah untuk mengangkat derajat kita atau menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Baiklah, masuklah kita ke materi yang keempat mengenai kisah teladan sabar. Nah, untuk itu kali ini Ibu akan menayangkan kisah teladan sabar dalam bentuk animasi. Simak dengan baik ya, Nak. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang, muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tunggangan. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Zaid berhasil melampauinya. Wahai Nabi, sepertinya itu perkampungan penduduk. Alhamdulillah, sebentar lagi kita memasuki Taif. Selayaknya tamu yang baru datang ke negeri orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abd Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak mengenakan. Sudahlah, tak perlu kau teruskan ceritamu, wahai Muhammad. Aku tidak dapat mempercayai perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar engkau seorang Rasul, aku tidak mau hidupku terancam dengan menerima ajakanmu. Namun, jika ternyata engkau adalah pembohong besar,
maka engkau tidak pantas berbicara denganku. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar daripada menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban. Baiklah, aku menghargai keputusan kalian. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya, bahkan lebih buruk. Para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Berhentilah, keluar dari negara kami. Kami tidak akan mau mengikuti ajaranmu, wahai Muhammad. Pulanglah ke negerimu. Ketika Nabi hendak bersiap-siap pulang, penduduk Taif telah bersiap melempar beliau dengan batu dan tanah sampai kaki beliau luka-luka. Padahal Zaid telah membentengi Nabi dengan tubuhnya yang besar. Wahai Nabi, kita harus segera pergi dari tempat ini. Setelah berlari cukup jauh, sampailah Rasulullah dan Zaid di tembok perbatasan kota. Di sanalah mereka bersembunyi hingga orang-orang berhenti melempari dengan batu. Posisi Nabi Muhammad dan Zaid sekarang 3 km dari kota Taif. Di dekat mereka terdapat kebun anggur. Nabi dan Zaid beristirahat di dekat pohon yang menghadap ke arah tembok. Di tempat itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hanya kepada Engkau hamba mengadu. Hamba sama sekali tidak bermaksud untuk mengeluh. Hamba tidak peduli dengan perlakuan manusia. Selama Engkau tidak murka kepadaku, maka hamba terima semua itu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, jika bukan kepada Engkau, lantas kepada siapa lagi hamba berserah? Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang berhak kami sembah. Dari kejauhan, pemilik tembok yaitu Utbah dan Syaibah memperhatikan Nabi Muhammad yang sedang berdoa. Tiba-tiba hati mereka tersentuh. Kemudian salah satu dari mereka memanggil pelayannya. Wahai Adas, ambilkan setangkai anggur ini untuk 2 orang laki-laki di sana. Baik, Tuan. Ketika Adas meletakkan nampan di dekat Rasulullah, terdengar kalimat yang asing dari bibir beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum pernah mendengar kalimat itu. Kalian pasti bukan penduduk kota ini. Dari mana asalmu dan apa agamamu? Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi. Aku pernah mendengar tentang negeri asalmu. Di sana hiduplah laki-laki soleh bernama Yunus bin Matta. Adas terkejut mendengar jawaban dari Nabi Muhammad. Lalu ia mendekatkan diri kepada beliau. Apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Dia adalah saudaraku, seorang yang dulunya adalah nabi. Demikian pula dengan diriku. Adas menampakkan rasa hormatnya kepada Nabi Muhammad dengan mencium kedua tangan beliau. Sementara itu, kedua majikan Adas terlihat kesal melihat perlakuan Adas terhadap orang asing. Lihatlah wahai saudaraku, budak itu telah menantang kita. Ketika Adas berjalan menuju arah majikannya, salah seorang dari mereka berkata, Apa yang barusan engkau lakukan, wahai Adas? Sungguh memalukan. Mengapa engkau melakukan hal itu untuk orang asing? Wahai tuanku, tidak seorang pun di dunia ini lebih baik dari Muhammad. Dia telah memberitahuku sesuatu hal yang hanya diketahui seorang utusan. Memangnya agamamu sama dengannya? Untuk apa engkau peduli dengannya? Tidak, aku seorang Nasrani dan Muhammad pemeluk Islam yang taat. Rasulullah memperhatikan perdebatan antara Adas dan majikannya dari tempatnya bernaung. Beliau berdoa agar Adas tidak terpengaruh dengan perkataan majikannya dan berpaling kepada agama Islam. Setelah keadaan aman, Nabi dan Zaid berjalan menuju ke arah Mekah. Tatkala melewati suatu tempat yang bernama Qoran At-Sa'ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung menemui Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui perlakuan kaummu. Dia mengutusku bersama malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, jika engkau ingin aku meratakan mereka dengan kedua gunung di dekat Taif, aku akan melakukannya. Alih-alih membalas perlakuan penduduk Taif, beliau justru mendoakan mereka. Jangan lakukan itu. Siapa tahu Allah akan menggerakkan hati seseorang dari mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sepeninggal para malaikat, Nabi Muhammad teringat akan doanya. Beliau sangat bersyukur atas pertolongan Allah yang baru saja diterimanya. Hatinya menjadi tentram. Langkah kakinya mantap untuk kembali ke Mekah dengan penuh semangat baru. Zaid bin Haritsah kagum dengan kesabaran Rasulullah dan pikiran positifnya.
Di suatu tempat bernama Hiro yang tak jauh dari kota Mekah, Nabi Muhammad dan Zaid beristirahat. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa engkau kembali setelah mereka mengusirmu? Wahai Zaid, dengarkan aku baik-baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan apa yang engkau lihat sebagai jalan keluar. Sungguh Allah akan menyelamatkan agamanya dan memenangkan nabinya. Di sana Nabi mengutus seseorang dari suku Khuza'ah mendatangi Al-Akhnas bin Syuraik untuk meminta suaka atau hak perlindungan. Katakan kepadanya, aku bukan sekutu Muhammad, maka aku tidak bisa memberikan suaka untuknya. Rasulullah kembali mengutus seseorang untuk menemui Suhail bin Amru. Namun jawaban Suhail sama dengan Al-Akhnas bin Syuraik. Untuk ketiga kalinya, Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui Al-Mut'im bin Adi guna meminta suaka baginya dan Zaid. Ya, aku bersedia. Lalu Al-Mut'im mengambil senjata dan menemui anak-anak dan kaumnya. Pakailah senjata ini untuk mengawalku dan Muhammad sampai ke Ka'bah. Sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad dan Zaid menemui Al-Mut'im dan mengikutinya sampai memasuki kota Mekah. Di depan Masjidil Haram, Al-Mut'im menghentikan laju kudanya. Kedatangan Al-Mut'im dan pasukannya menarik perhatian kaum Quraisy Mekah, apalagi ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Wahai penduduk Mekah, sesungguhnya aku telah memberikan suaka kepada Muhammad. Jika ada yang berani menyakitinya, maka orang itu akan berhadapan denganku. Setelah berpidato, Al-Mut'im menuntun Nabi Muhammad menuju ke arah Ka'bah. Di sana Nabi melakukan tawaf, lalu sholat 2 rakaat di depan Ka'bah. Barulah kemudian beliau pulang ke rumahnya, dikawal oleh Al-Mut'im dan pasukannya. Terima kasih banyak, wahai Al-Mut'im. Semoga kelak aku bisa membalas kebaikanmu. Setelah peristiwa tersebut, Abu Jahal menemui Al-Mut'im untuk menanyakan kebenaran berita yang didengarnya. Wahai Mut'im, benarkah engkau adalah orang yang memberikan suaka terhadap Muhammad dan telah menjadi pengikutnya? Benar, aku telah memberikan suaka terhadap Muhammad, tidak lebih dari itu. Abu Jahal merasa lega mendengar jawaban dari Al-Mut'im karena ia tidak masuk Islam. Kalau begitu, kami telah memberikan suaka kepada orang yang telah engkau berikan suaka. Nabi Muhammad tidak pernah melupakan kebaikan Al-Mut'im. Ketika kemenangan kaum muslim di Perang Badar, di hadapan para tawanan kaum kafir, Nabi teringat kepadanya. Jika Al-Mut'im masih hidup dan meminta kepadaku untuk menebus kawan-kawannya, niscaya akan aku serahkan mereka kepadanya. Demikianlah akhir kisah Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Thaif. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, diantaranya, pertama, hendaknya kita meneladani kesabaran Rasulullah dalam menghadapi ujian kehidupan. Karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang bersabar dan memberikan kebahagiaan sebagai balasan. Kedua, kita harus yakin dalam berdoa bahwa doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan ketiga, mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti kecintaan kita terhadap beliau sebagaimana yang dilakukan Zaid ketika menjaga Rasulullah dari serangan penduduk Thaif. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan materi pada kali ini. Semoga penjelasan yang telah disampaikan tadi dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari dan kita tergolong hamba-hamba Allah yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja penyampaian dari Ibu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.